إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أيها المسلمون أحبتي في الله عافاني الله وإياكم wahai kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Ittaqullaha ta'ala fi sirri wal 'alan. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Wa qala ta'ala, "Wa man yattaqillah يجعل له من أمره يسرا." وقال تعالى ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. Wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala baik saat sendirian ataupun di tengah keramaian. Bertakwalah kepadanya dengan mengerjakan apa saja yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dengan menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa takwa kepada Allah adalah sumber kebahagiaan, keselamatan, kesuksesan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, siapa saja yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan untuknya jalan keluar dari segala permasalahan yang dia dapati, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, siapa saja yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan untuknya mudah di dalam segala macam urusannya. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang artinya, siapa saja yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan membesarkan pahala-pahalanya. Ahibatil muslimun, afanillahu wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Tema khutbah pada kesempatan kali ini adalah hartaku membawaku ke dalam surga. Harta
adalah sesuatu yang sangat dicintai oleh manusia seluruhnya tanpa pandang bulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tuhibbunal mala hubban jamma." Dan kalian menyukai harta dengan sangat besar kesukaannya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa innahu lihubbil khairi lasyadid." Sesungguhnya manusia sangat suka terhadap harta. Dan harta di samping dia sebagai ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia juga bisa menjadi pintu terbesar seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'azim." Ketahuilah oleh kalian seluruhnya bahwa harta dan anak-anak kalian adalah ujian, dan sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala pahala yang lebih besar dan lebih baik. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsiri ayat ini di dalam kitab tafsirnya Ulama Islam abad ke-8 Hijriah, beliau berkata, "Ikhtibar liyu'lama man yuti'uhu mimman yasih." Harta adalah ujian agar diketahui dengan harta tersebut siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan siapa yang bermaksiat kepada Allah. Pada kesempatan khutbah kali ini kita akan menggali sedikit bagaimana dengan harta seseorang bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, agar harta kita memasukkan kita ke dalam kenikmatan yang abadi. Tetapi ngomong-ngomong, khutbah ini tidak akan begitu masuk ke dalam kalbu seseorang jika dia sangat cinta dengan dunia. Maka saya berpesan di dalam khutbah kali ini, cintailah surga, bercita-citalah masuk surga lebih daripada cita-cita apapun yang Anda miliki di dalam dunia ini. Nah, sebagian orang ingin masuk surga, akan tetapi tidak terlalu tinggi cita-citanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan kesuksesan hakiki didapat kecuali ketika dia mendapatkan 6 perkara dalam hidupnya. Yang pertama, masuk surga. Yang kedua, surga yang dimasuki surga Firdaus, karena dia adalah surga yang paling tinggi. Yang ketiga, masuk surganya surga Firdaus tanpa hisab, tanpa azab. Yang keempat, di dalam surga dapat melihat wajah Allah dengan penuh kelezatan iman, zat yang selama ini kita berdoa kalau kita ada masalah, yang selama ini kita ruku, sujud, nungging hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dapat kita lihat di dalam surga dengan penuh kelezatan iman. Yang kelima, diridhai oleh Allah, tidak pernah dimurkai setelah diridhai tersebut. Yang keenam, berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga dan para sahabatnya, kemudian orang tua dan para kerabat. Itulah 6 perkara yang semestinya seorang muslim selalu mencita-citakannya di dalam hatinya, lebih daripada cita-cita apapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Orang yang sukses hakiki adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap yang bernyawa akan merasakan kematian, dan sesungguhnya pahala yang sempurna akan kalian dapatkan kelak di dalam akhirat. Siapa yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, itulah orang-orang yang benar-benar sukses. Maka sekali lagi, tema ini tidak akan masuk ke dalam relung hati yang paling dalam sebelum kita semua bercita-cita dan cita-cita yang sangat tinggi untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dunia hanya darul mamar, dunia hanya
dunia, kehidupan sementara untuk mengumpulkan bekal masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiat yang pertama, agar harta memasukkan kita ke dalam surga, maka janganlah pernah meminta harta dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya Allah yang memiliki harta. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard la ilaha illahu. Apakah ada Maha Pencipta, siapapun selain Allah yang memberikan harta kepada kalian? Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Hartamu akan memasukkanmu ke dalam surga jika engkau mintanya hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kiat yang kedua, oleh sebab itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sta'anta fasta'in billah wa idza sa'alta fas'alillah." Jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Jika engkau minta pertolongan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahibbatil muslimun, a'adhanillahu iyyakum. Kiat yang kedua, agar seseorang dengan hartanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu jangan pernah mencari harta dengan cara menghalalkan segala cara. Karena harta kita, jumlah nominalnya, sedetil-detilnya sudah dituliskan oleh Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Sekuat apapun orang bekerja, sebesar apapun usaha yang dia lakukan, tidak akan pernah keluar dari apa yang sudah Allah takdirkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah." Sesungguhnya Allah telah menuliskan takdir-takdir seluruh makhluk, bahkan kita sebelum dilahirkan sudah ada malaikat ketika umur kita di dalam perut ibu kita 120 hari. Maka Allah mengutus malaikat kepada janin tersebut, dan kita sang janin tersebut. Kemudian Allah memerintahkan bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi syaqiyyun aw sa'id, untuk menuliskan pertama kali takdirnya tentang rezekinya, tentang hartanya, kemudian tentang amalnya, kemudian tentang kematiannya, kemudian tentang nasibnya, baik ataupun buntung. Maka harta yang memasukkan seseorang ke dalam surga adalah harta yang dicari dengan cara yang halal. Jangan pernah ada terbesit di dalam diri kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta. Karena harta yang dicari dengan cara yang halal atau cara yang haram tidak akan beda nominalnya, sama saja. Tugas kita mencari yang halal dan kemudian digunakan untuk yang halal. Karena tidak akan pernah berbeda mencari yang halal atau mencari yang haram. Bahkan ada perkataan menarik dari ulama salafus salih, kuntu janinan fi batni ummi. Perhatikan, yang suka mencari harta dengan cara yang haram. Kenapa harus takut dengan harta yang Allah bagikan? Sesungguhnya kalau itu sudah takdir kita, tidak akan pernah kemana. Annama akhta'aka lam yakun yusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Rasulullah SAW bersabda, kalau itu bukan takdirmu, tidak akan pernah kamu dapat. Kalau itu sudah takdirmu, tidak akan pernah kemana. Seorang salafus salih berkata, kuntu janinan fi batni ummi. Aku dahulu sebagai janin, sebelum menjadi bayi sebagai janin di perut ibuku. Wa atani rizq min Allah azza wa jalla. Dalam keadaan lemah, bahkan seonggok daging, rezekiku datang terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku tidak bisa bekerja, aku tidak bisa berjalan, rezekiku datang kepada Allah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai wada'aha fi dhi, sampai aku dilahirkan,
kemudian rezekiku datang kepada mulutku dengan air susu ibu sebelum aku bekerja. Fa idza kaburtu, sedangkan apakah ketika aku sudah besar, fa idza kaburtu asatu dhanni bi rabbi, aku berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala kalau sudah besar, sudah bisa berjalan, sudah dewasa, sudah bisa bekerja, apakah aku berburuk sangka kepada Allah, dan termasuk berburuk sangka orang yang mencari harta dengan cara yang haram. Apakah aku berburuk sangka kepada Allah? Fa ayyu 'abdin asyarru minni, kalau begitu hamba mana yang lebih buruk dari aku? Tidak ada hamba yang lebih buruk daripada seorang hamba yang berburuk sangka kalau seandainya sudah besar, dewasa, Allah tidak akan memberikan rezekinya kecuali dengan cara yang haram. Kiat yang ketiga, agar harta masukkan ke dalam surga, gunakan harta tersebut untuk ketaatan kepada Allah. Ini pembahasan panjang, saya cuma pesan, perhatikan amaliyah yang berkaitan dengan harta yang wajib terlebih dahulu sebelum yang sunnah. Di antaranya, niatkan dari mulai rumah setiap hari, keluar satu langkah kaki kita dari rumah kita, niatkan saya bekerja untuk menafkahi anak istri, maka hartamu akan memasukkanmu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu ala miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, a'zamu ajran dinarun anfaqtahu ala ahlik. Satu dinar yang engkau sedekahkan kepada orang miskin, satu dinar yang engkau sedekahkan untuk membantu orang-orang yang berjihad di jalan Allah, satu dinar yang kamu sedekahkan kepada keluargamu, anak istrimu, lebih besar pahalanya yang kamu sedekahkan kepada anak istrimu. Kemudian kita punya orang tua yang sudah tua, renta, tidak bekerja, mereka wajib untuk dinafkahi. Maka harta akan memasukkan kita ke dalam surga dengan izin Allah jika digunakan untuk ketaatan yang wajib-wajib, seperti membayar zakat, berinfak kepada keluarga yang di bawah tanggung jawab kita, berhaji, berumrah wajib. Itu semua adalah harta-harta yang mendatangkan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih, wasyukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ahibatil muslimun, afanillah wa iyyakum. Ittaqullaha ta'ala haqqa taqwah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Terakhir di khutbah yang kedua ini ada amalan yang sangat luar biasa. Dengan harta seseorang masuk ke dalam surga. Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kerjakan ayat ini walau sekali dalam umur hidup kita, niscaya kita akan masuk ke dalam surga disebabkan harta kita. Allah berfirman yang artinya, tidak akan pernah kalian mendapatkan kebajikan, yaitu surga, kecuali kalian meletakkan harta yang paling kalian cintai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Cek di sekitar kita, harta apa yang paling kita cintai,
jalankan di jalan Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anil sahabati wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا حي يا قيوم يا قوي يا جبار اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وألقي في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير يا قوي يا عزيز wahai yang maha kuat, wahai yang maha perkasa, wahai yang maha kuasa, anjil mustad'afina minal mu'minina fi Falastin wa fi Gaza. Selamatkanlah kaum mukminin yang lemah di negeri Palestina, terutama di kota Gaza. Ya Qawiyyu ya Aziz, Allahumma il'anil yahud al-ghasibin al-muhtallin as-sahayina. Ya Allah, laknatlah kaum Yahudi Zionis. Dammirhum tadmira, hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Uqtulhum badada wala tughadir minhum ahada. Matikan seluruhnya dari mereka, jangan sisakan seorang pun dari mereka. Allahumma shtut alaihim waj'alhum sinina kasini Yusuf. Ya Allah, sempitkan hidup mereka, berikan mereka kekeringan seperti kekeringan di zaman Nabi Yusuf selama 7 tahun berturut-turut. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimussalam.